Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-a'idina minan niran. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat iman dan Islam. Begitu pula nikmat yang luar biasa, nikmat ditemukannya kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Ramadan saat ini menjadikan pertemuan yang penuh berkah. Kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan sehingga keluar dari bulan Ramadan nanti dosa-dosa kita diampuni. Kita termasuk orang yang sukses, orang yang beruntung bertemu dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan kita pada saat ini mengantarkan kita pada pribadi-pribadi yang muttaqin. Oleh karena itu, pantaslah kiranya ketika kita sangat bahagia, sangat gembira begitu kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sebagai pesan singkat di mukadimah, mari saat ini hadirkan kegembiraan di hati panjenengan semua, hadirkan rasa cinta di hati semua, karena cinta ini insya Allah mengalirkan pahala untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah hasanah, tauladan terbaik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpah pula untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, semua pengikutnya yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, termasuk untuk mengamalkan amal-amal solih di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat, yang layak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hafizakumullah. Insyaallah pada kajian kali ini diberi tema tentang fikih seputar Ramadan. Sebelum masuk ke tema fikih tersebut, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa apa yang kita lakukan pada pagi hari ini insya Allah bagian dari persiapan kita, sekaligus dandan kita, sekaligus toto-totonya kita dalam rangka menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Karena ya disampaikan para ulama agar kita bisa maksimal untuk menyambut bulan Ramadan, agar bisa maksimal untuk melaksanakan ibadah dan bisa pas dalam beribadah, salah satunya adalah tasmidul ilmi. Sebagaimana yang tadi sampaikan bahwa tema yang diamanahkan ke kami adalah fikih seputar Ramadan. Tentunya barangkali Ibu Bapak juga sudah mendengar atau mungkin membaca atau mungkin dapat info tentang maklumat-maklumat tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Tapi tidak salah ya, pada saat ini kita mereview kembali, kita membahas kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan dari sisi fikih. Berbicara tentang fikih, maka yang paling patut bagi saya pribadi khususnya untuk menyampaikan hal ini merujuk pada apa yang telah dituliskan para ulama kita, mendahului kita di kitab-kitab fikihnya, sehingga apa yang kami sampaikan insya Allah apa yang dituliskan, dinukilkan oleh para ulama, karena kapasitas kita ini seorang awam tinggal ikut ulama gitu aja. Dan rata-rata yang dibukukan oleh para ulama ketika membahas tentang fikih Ramadan, di poin-poin pertama disebutkan, atau di matlab yang pertama disebutkan bima yasbutus syahr, dengan cara apa Ramadan itu bisa ditetapkan.
Artinya kita tahu Ramadan kapan, berakhirnya kapan, dengan cara apa. Maka ini yang nanti kita bahas yang pertama. Disebutkan di kitab-kitab bahwa untuk menetapkan bulan Ramadan, baik awalnya maupun akhirnya, dengan ru'yah, ru'yatul hilal, dengan cara melihat bulan. Nah, dalam masalah melihat bulan ini, para ulama mengatakan ru'yatul ain, melihat dengan mata. Nah, melihat dengan mata ini bukan berarti kemudian harus dengan mata tok tanpa dibantu alat. Boleh dibantu alat semacam teropong, teleskop, yang intinya tetap menggunakan mata. Karena yang dituliskan istilah ru'yatul ain, melihat dengan mata. Dan meskipun menggunakan teleskop, teropong misalkan, kita juga tetap menggunakan mata kita kan nggak mungkin teleskop dipasang tapi merem kan nggak mungkin, sehingga masih masuk kategori ru'yatul ain. Sehingga kalau misalkan ada yang mengatakan harus dengan mata telanjang, tidak boleh dengan alat, maka ini menyelisih para ulama fikih. Berikutnya bisa dengan menetapkan bulan Sya'ban 30 hari kalau untuk menetapkan awal Ramadan. Kalau menetapkan akhir Ramadan ya dengan menggenapkan Ramadan 30 hari. Ini berlaku biasanya ketika terjadi mendung atau mungkin cuaca tidak memungkinkan untuk ru'yah. Nah, biasanya pakai ikmalul sahur salasin, menyempurnakan bulan 30. Berikutnya, cara yang ketiga, nah ini mungkin cara yang tidak semua ulama sepakat, tapi sebagian ulama menggunakan, yakni cara hisab. Nah, metode hitung, ya, dengan ilmu falak bisa menghitung kapan terlihat bulan, kapan muncul bulan, sehingga ditetapkan tanggal 1 Ramadan dan kapan tanggal 1 Syawal. Nah, sekali lagi metode yang masih khilaf di antara ulama, sehingga wajar ketika sebagian ulama menggunakannya dan sebagian ulama tidak menggunakannya. Sehingga konsekuensinya bisa jadi di tahun-tahun tertentu terkadang terjadi perbedaan awal puasa. Misalkan ada yang Senin, ada yang Selasa, atau mungkin nanti Lebaran ada yang Kamis, ada yang Rabu misalkan, di tahun-tahun tertentu bisa jadi. Ini dikarenakan yang salah satu menggunakan metode hisab dan yang satu dalam tanda kutip tidak mau menggunakan hisab. Ya, ini kami sampaikan biar kita tidak terlalu heboh, tidak terlalu rame, tidak terlalu geger seandainya nanti di suatu saat atau di tahun-tahun tertentu pernah terjadi posone beda atau bodoni beda. Ngoten mawon tujuannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang perlu kita sampaikan sebagai bekal ilmu di bulan Ramadan ini tentang fikih di bulan Ramadan adalah apa saja yang menjadi rukun yang harus kita penuhi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah rukun puasa itu tidak banyak. Yang pertama niat. Meskipun niat ini menurut sebagian ulama dikatakan syarat, tapi intinya puasa itu tetap ada niatnya. Mbah itu sebagai syarat atau sebagai rukun. Kalau di mazhab Syafi'i istilahnya masuk kategori rukun. Di mazhab yang lain memasukkannya di kategori syarat. Tapi yang pasti orang yang berpuasa di bulan Ramadan wajib menggunakan niat atau wajib berniat. Nah, karena Ramadan termasuk puasa yang wajib. Dan niatnya, Bapak Ibu niatnya harus sebelum fajar, tidak boleh ketika sudah lewat fajar. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, fima makna man lam yubayyit as-siyama minal lail wa fi riwayatin qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak menetapkan niat pada malam hari atau sebelum fajar, maka tidak dianggap puasa. Nah, jadi berdasarkan dalil hadis, para ulama mengatakan orang yang puasanya kok tidak disertai niat, maka tidak dianggap puasa. Enggak jadi dianggap puasa. Enggak sido dihitung poso, enggak sah posone, enggak dianggap poso, batal. Maka karena itu sekali lagi penting masalah niat ini kita hadirkan sebelum subuh atau di malam hari. Nah,
berkaitan dengan niat ini, Bapak Ibu hafizahumullah, para ulama juga menyebutkan bahwa mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat itu sejatinya adalah di hati. Artinya yang menjadi pokok fokus kita ketika niat itu adalah hati kita. No ati iki karep nek sesuk poso. Nggih. Adapun talafut, nah di sini sebagian ulama bilang sunnah, sebagian ulama malah bilang makruh. Tapi kalau mazhab Syafi'i, wat talafut dia sunnatun. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, wala yakfi at-talafut duna al-qalb. Tapi tidak cukup melafatkan niat sementara hatinya tidak berniat. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Kadang orang-orang itu kan mohon maaf biasanya pokoknya anggris nawa itu sauma godin itu rumangsane wis niat. Karena memang lafadznya niat seperti itu. Tapi kalau itu tidak didasari dari hati, hatinya gak dikarep sesok aku poso, meskipun lafadznya meniatkan, menurut mazhab Syafi'i pun itu belum cukup. Sehingga sekali lagi untuk masalah niat ini pastikan hati kita itu punya karep nek seesok aku poso. Nah, ada pun lafadz ini untuk menguatkan nawa itu somanguddin dan seterusnya yang biasa dibaca setelah sholat tarawih. Ngoten nggih Bapak Ibu, di masalah niat ini penting karena bagi orang yang tidak berniat maka justru tidak dianggap puasa, dan pastikan niatnya sebelum fajar. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya misalkan, Pak, kalau misalnya tak niati sekali untuk sebulan gimana? Jadi nggak usah tiap malam niat, menawa lali repot nanti malah gak poso. Nah, kalau mau diniatkan sekali untuk sebulan, misalkan nanti malam misalkan guys, atau awal-awal bulan Ramadan malam pertama kemarin misalkan malam Selasa aku niat poso sasi. Nah, nawaitu syahr Ramadan syahrun kamilan. Misalkan dilafatkan seperti itu. Maka di sini menurut jumhur ulama tidak boleh. Menurut jumhur ulama tidak boleh. Mayoritas ulama mengharuskan niat tiap malam, tiap hari. Adapun mazhab Maliki, mazhabnya Imam Malik membolehkan niat sekali untuk sebulan. Alasannya karena memang bulan Ramadan itu hitungannya sebulan dan ayatnya juga mengatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, sehingga cukup sekali. Dari ulama yang lain mengharuskan tiap malam. Nah, untuk jaga itu semua, maka beberapa ulama mutakhirin kita pakai antisipasi. Begitu masuk bulan Ramadan, malam Selasa kemarin, kita niat puasa sebulan. Tapi tiap malam diusahakan tetap niat juga. Nah, sehingga kalau misalkan ada yang kelewat, ya pakai mazhab Maliki sidik gak apa-apa lah. Nah, ini saran ulama. Jadi awal niat puasa sesasi, tapi tiap malam terus tetap niat. Itu untuk masalah niat yang menjadi rukun puasa. Kemudian rukun yang berikutnya imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah, otomatis ketika bahas ini kita langsung bahas yang membatalkan puasa. Kan ngoten nggih, wong rukun itu niat sama menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Lah yang membatalkan puasa itu apa? Sing paling pokok itu al-aklu wasyarab wal jima. Ini yang paling pokok yang tidak dibahas bertele-tele karena semuanya sudah ijma, sudah paham, sudah sepakat, yaitu makan, minum, jima, kumpul suami istri di siang Ramadan, jaga jangan sampai dilakukan karena itu membatalkan puasa. Nah, mungkin nanti yang menjadi detailnya gimana kalau suntik batal apa enggak, gimana kalau infus batal apa enggak, gimana kalau kemasukan air telinganya batal apa enggak. Nah, itu nanti yang lebih diperinci lagi. Tapi secara umum makan, minum, jima itu sepakat, termasuk keluar mani juga sepakat, termasuk muntah yang disengaja itu juga
batal ke puasa. Adapun yang masuk ke lubang, maka menurut ulama setiap sesuatu yang masuk ke lubang yang sampai ke lambung maka itu membatalkan puasa, baik itu lewat mulut, lewat telinga, lewat hidung, atau mungkin lewat coblosan suntik dan seterusnya. Tapi memang ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa yang membatalkan itu minal manfaat al-mutlaq, dari jalur yang umum. Jalur yang umum itu berarti ya mulut. Nah, dari luar mulut berarti boten. Tapi ini sedikit gitu lamanya gitu. Kita pakai yang banyak aja. Pokoknya ada lebih tekan weteng. Nah, itu rukun puasa sekaligus termasuk apa saja yang membatalkan puasa tadi sudah kita singgung. Sehingga nanti hadapannya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada tambahan juga di beberapa kitab, meskipun ini tidak dituliskan oleh semua ulama. Kalau ada orang yang meniatkan untuk membatalkan puasa, meskipun dia tidak jadi batal, maka sudah dihukum batal. Oke. Alasannya karena niatnya sudah rusak. Misalkan jenengan atau siapa pulang dari kantor, kok kita ingin oleh wasi aku untuk omah mangan aku harus poso misalkan. Meskipun untuk ngomah gak sido mangan, itu menurut sebagian ulama tetap batal karena sudah merusak. Jadi yang tadi awalnya niat poso, kemudian di tengah jalan niat gak poso, niat batal, berarti niat posonya rusak. Maka ini ya jadi. Karena para ulama menuliskan seperti ini juga saya yakin dari pengalaman. Bisa jadi orang-orang itu, sebagian orang mungkin pernah ngomong seperti itu atau niat seperti itu. Mungkin pas haus atau pas lapar, pokoknya untuk memah mangan wah batal lah posoku. Nah, bicara seperti itu dengan niat dari hati, maka itu sudah bisa membatalkan puasa. Meskipun sampai rumah nggak jadi, maka dia. Okay. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hafidzakumullah, rukunnya sudah, yang batalkan sudah, kita masuk kesunahan-kesunahan. Biar nanti puasa kita benar-benar mendatangkan banyak pahala. Karena kesunahan di bulan puasa itu juga bernilai wajib. Di antara kesunahan yang disebutkan para ulama adalah takjil fitri wa takhir sahur, menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Hal ini didasari dari sabda Rasulullah SAW, dengan makna la yazalun nasu fi khair ma ajjal fitra wa akhir sahura. Manusia itu tetap dikatakan baik, dikatakan apik kalau dia menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Saya cepat buka nih, itu saya apik Bapak Ibu. Begitu adzan kok langsung unjuk atau langsung ngambil kurma atau langsung ngambil udang goreng, itu lebih apik daripada nunggu selesai adzan. Meskipun mungkin diarani orang gangsang, untuk kali itu tapi adzan langsung gage-gage mangan, tidak masalah. Karena justru itu yang terbaik. Semakin cepat kita buka, batal ke poso, insya Allah semakin dicintai oleh Allah. Karena ada hadis kursinya itu. Akhabu ibadi ilayya ajaruhum fitra, kata Allah lewat Rasulnya. Jadi hamba yang paling aku cintai adalah yang paling cepat buka. Maka sekali lagi begitu adzan langsung gage-gage buka. Gak usah nunggu adzan bar, apalagi nunggu sholat syekh. Boten niku rapate apik malah. Nggih. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini, cepat-cepat bukanya itu tetap ida tahap pokok guru busyamsi. Kalau sudah benar-benar maghrib. Nah, yang jadi repot dengan alasan cepat-cepat buka, durung maghrib wis buka. Loh, Pak, dengan jam 5 wis buka. Loh, jare Pak Yai ku nek caya cepet saya apik kok. Kowe buka setengah 6, aku jam 5 ya apik aku. Dan ini keliru. Malah batal nek. Karena yang dimaksud cepet-cepet buka niku nek empun cetha maghrib. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nanti jangan disalahpahami. Bareng jadi cepet buka luwih apik malah posone tambah singkat. Gage-gage buka durung maghrib wis buka. Iku keliru. Sebaliknya untuk sahur semakin mepet subuh itu semakin baik Bapak Ibu. Ya, jadi mau bar sahur kurang 10 menit ke adzan subuh, justru sahur yang terbaik.
karena hadisnya seperti tadi, orang itu dikatakan baik kalau bukannya cepat, sahurnya dan di antara sisi baik yang disebutkan di kitab itu ternyata itu menjadi pembeda antara kaum muslimin dan umat-umat lainnya. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu juga puasa gitu. Ada syariat puasa, cuman mereka aturannya bukone keri sahur awal. Bahkan untuk umat Yahudi disebutkan beberapa nukilan mereka itu tidak sahur lagi. Karena begitu sudah tidur maka sudah mulai puasa, tidak boleh makan lagi. Nah, maka untuk membedakan dengan mereka sekaligus untuk mendapatkan kebaikan, kita makan sahur dan sahurnya di takhir, dibiasakan. Ini sunahannya. Kemudian yang selanjutnya kesunahan di bulan puasa ini kita memperbanyak doa, khususnya ketika menjelang buka atau ketika jadi doa termasuk doa yang mustajab itu doa ketika kita berbuka. Jadi termasuk salah satu natural di doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang puasa ketika berbuka. Maka maksimalkan momen tersebut untuk doa sebanyak-banyaknya. Doa yang biasa dibaca Allah malaka suntu monggo. Misalkan dapat doa wabtatil uruku wasabatil ajri insyaallah monggo. Tapi tambah doa-doa yang lain boleh. Tambah donga basa Jawa nggih oleh. Muga anakku saleh-salihah, rezekiku lancar, nggih anakku berah, rezekiku nambah. Boleh. Pokoknya donga apa saja boleh dan itu termasuk momen-momen yang mustajab yang kata hadisnya justru tidak ditolak. Nah, maka sekali lagi yang kadang orang terlewati itu begitu buka langsung kaji karena mungkin lapar ya langsung nyantap, itu bagus, tapi jangan lupa sisipkan doa sebanyak-banyaknya. Jadi waktu itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu bisa dirutinkan tiap hari. Begitu juga disunahkan di bulan puasa ini memperbanyak amal-amal kebajikan, mulai dari tilawah, qiyamul lail atau tarawih, kemudian sedekah ini juga dimaksimalkan. Karena bulan Ramadan memang ajang untuk memperbanyak amal soleh dan itu semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya target lah. Mungkin yang di luar Ramadan itu biasanya sedina sejus, one juz, maka nanti di bulan Ramadan targetnya beda. Kalau kemarin sehari sejus, di bulan Ramadan sehari 3 juz, atau mungkin sehari 10 juz juga boleh, seadanya. Ya, atau mau sehari katam lah, so. Begitu juga sedekah diperbanyak di bulan Ramadan. Biasanya setiap Jumat itu di luar Ramadan Jumatan nyemplungi mangewu, pas Ramadan ya boleh lah sampai siji 50.000 dan seterusnya. Oke. Begitu juga qiyamul lailnya biasanya jarang qiyamul lail, nanti masuk Ramadan, bulan Ramadan ini kita perbanyak tarawihnya, qiyamul lailnya, dan begitu juga amal-amal. Karo tonggo biasanya gak tawater-ater di wilayah Ramadan ngeteri kolang, ngeteri gedang goreng, monggo, itu bagian dari kesunahan yang bisa kita maksimalkan. Bahkan kalau kita ngasih bukonan sama orang yang poso, kita ikut dapat ganjaran poso, kan lumayan lah. Jenengan untuk ganjaran poso, ini bukonan dia untuk tambah ganjaran poso. Apalagi yang kalau yang diberi banyak, wah luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir dari kesunahan ini secara globalnya saja ya, yaitu meninggalkan hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Mungkin puasanya tetap sah, tapi ada pahala yang hilang. Nah, hal ini disebutkan ketika kita bicara dusta, ketika kita bicara kasar, ketika kita miso, mitnah orang, beremeni orang, ngerasani orang, dari hal-hal yang rawan bisa membatalkan puasa. Karena ada hadis makna malam
yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain, termasuk fitnah, geremengan, ngerasani wong dan seterusnya, maka mohon maaf, Allah nggak butuh membalas puasamu kecuali kamu cukup dapat lapar dan gue ngeleh, gue ngorong, selah atau apa-apa, salam gue gak iso njogo lisan. Nah, oleh karena itu monggo dimaksimalkan ibadahnya dan diminimalisir, syukur-syukur dibersihkan dari diri kita semua jenis kemaksiatan, wabil khusus yang berbau ucapan-ucapan yang kotor, yang berbau bohong dan seterusnya. Sehingga nanti ibadah puasa kita bisa maksimal, diterima oleh Allah, mendapatkan ampunan segala dosa kita. Tidak cuma dapat lapar dan dahaga. Itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekilas tentang fikih seputar Ramadan. Tentunya mungkin masih banyak hal yang belum disampaikan, nanti bisa disambung lewat diskusi atau tanya jawab. Itu pemaparan insyaallah kami cukupkan. Ja'alna wa iyyakum man yastamil qawla fayattabi'u ahsanah. Moga-moga Allah menjadikan kita semua termasuk orang yang mau mendengarkan dan mengamalkan yang benar, dan mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Aqulu qouli hadza astaghfiru lakum billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.